Dan ketika tim saya mengundang Elia tidak bersedia karena ketakutan. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prastio. Kali ini saya akan membahas Richard Lee. Ya, memang dia ini ya lagi rame, nggak tahu dia cari apa ya. Padahal udah kaya, udah tenar, tapi aneh-aneh juga ya. Dia coba senggol-senggol Kristen juga ini. Saya heran juga ini udah Kristen nggak ngerti apa-apa. Pas masuk agama lain senggol-senggol Kristen lagi. Dan kontennya sekarang undang-undang ustadz, undang-undang orang-orang Kristen tuh dibahas-bahas soal agama Kristen. Luang kenapa gitu. Terus dikatakan Yudas tersinggung lagi. Aduh. Repot tersinggungan. Nah, kali ini dia membahas soal Elia Miron. Katanya dia takut berdebat ketika berdebat tentang Yesus dan Isa itu sama. Aduh, ini videonya, kita nonton. Nah, sampai di sana ada diskusi yang menarik yang baru pertama kali juga saya dengar, yaitu apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang berbeda. Itu mengejutkan saya karena selama ini saya menganggapnya itu adalah pribadi yang sama. Saya dan tim tertarik banget untuk mengangkat cerita ini dan berdiskusi secara sehat, bukan debat. Ya, dari tim menyarankan untuk mengundang Donditan dan Elia di sini. Ya. Lalu dihubungi Donditan, kok Donditan bersedia. Dan ketika tim saya mengundang Elia tidak bersedia karena ketakutan. Elia tidak bersedia karena ketakutan. Elia tidak bersedia karena ketakutan. Sebenarnya statementnya Elia Miron itu takut berdebat. Nah, sekarang saya nggak tanya Elia Miron sih. Tapi kalau saya lihat ya, itu sebenarnya dia nggak mungkin dia takut berdebat. Takut berdebat karena temanya. Kan framingnya si Richard Lee ini kan mengatakan dia takut berdebat ya karena bahas tentang Yesus dan Isa itu sama atau beda begitu. Padahal sebenarnya kalau saya lihat takutnya Elia Miron ini pasti bukan karena itu. Tapi efek akibat dari perdebatan nanti nih yang repot nih. Ya kalau berdebat kemudian dia bisa membuktikan Yesus dan Isa itu berbeda. Nah, dan kemudian Donditan dia tersinggung dan dia baper, apa yang akan terjadi? Pasti kalau nggak ancaman-ancaman lapor kan gitu kan. Kebiasaannya ya nanti lapor ya kamu penistaan agama. Aduh repot. Kalau nggak nanti diteror. Kan yang sebelumnya sebenarnya wawancara pertama kayaknya Elia Miron ini diajak podcast sama Dr. Richard Lee kan. Itu kan dia sempat ngilang itu. Kenapa sempat ngilang? Sempat ngilang karena apa? Ya kalian cek sendiri, tanya sendiri sama orangnya. Nah, persoalan seperti ini kan banyak. Dan pasti dia ya ngapain juga berdebat. Kemudian kalau nanti efeknya semakin bikin masalah dan lain-lain. Padahal ini padahal tema ini justru paling gampang dalam perdebatan. Tema soal Yesus ini sama atau beda, ini justru tema yang paling gampang karena ini menuntut pembuktian dari pihak Islam untuk membuktikan tuduhannya. Begitu. Kan tuduhannya bahwa Yesus tidak disalib, bahwa Yesus dia tidak disalib, digantikan sama muridnya. Nah, berarti ketika dia menuduh bahwa Yesus tidak disalib, dia punya tanggung jawab untuk membuktikan bahwa Yesus tidak disalib, kan begitu. Jadi perdebatan ini sebenarnya perdebatan yang sangat-sangat gampang. Kenapa? Karena dari pihak Kristen ini saya jelaskan ya. Dari pihak Kristen itu memiliki tanggung jawab untuk membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar mati di kayu salib, ya kan? Iya kan, kalau saya bisa membuktikan bahwa Yesus mati, ya berarti benar. Apa yang saya katakan bahwa Yesus mati di kayu salib, ajaran Kristen berarti benar. Dan yang kedua, berarti kami juga punya tanggung jawab untuk membuktikan bahwa Yesus bangkit dari kematian. Dia mati dan dia bangkit. Nah, ketika bisa membuktikan ini, maka perdebatan itu selesai. Berarti Kristen yang menang, ya kan? Nah, tapi kalau pihak Islam itu kan punya tanggung jawab untuk membuktikan bahwa Yesus tidak mati dan Yesus
tidak dibangkitkan. Kalau bisa membuktikan ini, maka pihak Islamlah yang menang. Ya, Kristen kalah karena bisa membuktikan bahwa Yesus tidak mati dan tidak bangkit. Nah, pembuktiannya itu bukan berdasarkan klaim loh ya. Semua orang bisa bilang klaim, oh Yesus tidak disalibkan. Itu klaim namanya. Nah, bukti sejarah. Adakah catatan-catatan yang menulis tentang Yesus tidak disalibkan dan tidak mati dan tidak bangkit? Nah, catatannya harus yang paling tua. Contohnya, saya punya catatan bahwa Yesus mati dan dibangkitkan. Kemudian ada catatan yang lebih muda, jauh sekali mengatakan Yesus tidak disalib. Berarti yang benar yang mana? Yang mendekati dong. Yang mendekati saksi mata. Dan yang saksi matanya banyak. Jadi itu aja. Karena kadang-kadang kalau debat kusir tuh gini loh. Debat kusir itu cuman ngomong kenceng-kenceng doang. Tapi nggak bisa membuktikan. Terus yang dianggap menang adalah orang-orang yang seperti itu. Itu bagaimana? Kan nggak bisa kan? Nggak bisa ya membuktikan seperti itu. Kenapa? Karena kalau membuktikan dengan cara ngotot-ngototan yang paling kencang suaranya, yaitu namanya debat tanpa literasi, tanpa literatur. Repot kalau apa namanya standar perdebatan adalah siapa yang ngomong paling banyak, siapa yang ngomong paling kenceng. Ya itu nggak bisa jadi standar perdebatan yang mumpuni. Nggak boleh. Perdebatan yang benar, yang tepat adalah ketika pembuktian berdasarkan literasi. Ya kan? Nonditan aja berdebat sama Pak Esra Soru pernah pembuktian soal nubuatan tentang Yesus. Dia bilang dalam kitab Mika ya kalau nggak salah ya. Dalam kitab Mika itu menubuatkan tentang Rut katanya. Lah diketawain dong sama Pak Esra Soru. Diketawain dong. Yang itu ya kan Donitan yang kalian bilang paling pintar sedunia raya itu kan. Yang kemudian masuk Kristen. Dia menafsirkan nubuatan kitab Mika itu untuk Rut. Piye caranya kok bisa untuk Rut, sedangkan Rut hidup duluan dari Mika. Masa menubuatkan sesuatu yang telah berlalu. Itu mencatat sejarah namanya. Nubuatan tuh ke depan bos. Nah jelas diketawain dong. Apalagi soal kebangkitan dan kematian. Orang Yesus sudah jelas-jelas ya. Dia mati dan bangkit kok tulisan banyak. Nanti teman-teman lihat aja video saya soal bukti-bukti Yesus disalibkan. Nah saya akan bahas dalam ya catatan Alkitab sendiri lah ya. Dalam Alkitab sendiri kan tercatat tuh bahwa Yesus sebenarnya disalibkan, mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Catatannya ada. Dan tulisan ini ada pada abad pertama. Dan silakan cari catatan yang lebih tua dari abad pertama atau pada zaman mendekati Yesus lah. Kalau jauh sekali ya siapa saksi matanya kan nggak bisa kan. Nah itu coba ya, ini kenapa kok bisa orang berpikir bahwa Yesus itu dia tidak mati dan tidak bangkit. Nah dalam Matius 28 ayat yang ke 11 sampai 15 dikatakan seperti ini. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Artinya apa? Dikatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Mayatnya udah gak ada lagi di kuburan. Dia sudah bangkit. Dan di ayat 12, sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah uang kepada serdadu-serdadu itu. Jadi mereka ngobrol rapat, keluarkan uang untuk diberikan pada para serdadu itu. Diberikan pada para serdadu apa yang diberikan? Diberikan di situ untuk apa? Menyogok. Di ayat 13 katakan. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara kepada dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Artinya apa? Mereka komplotan untuk buat hoax.
Yesus yang sudah mati dan kemudian bangkit dibuatlah cerita hoax oleh para imam-imam pada waktu itu. Menyogok prajurit-prajurit serdadu yang menjaga dan disuruh mengatakan bahwa mayatnya Yesus sudah dibawa kabur para muridnya. Logikanya ya, ini logikanya ya. Logikanya bagaimana mungkin para murid mempertaruhkan nyawanya demi berita bohong seperti itu. Mereka mencuri ya, nanti setelah mencuri nanti kita akan dibunuh sama orang-orang supaya kita mati. Masa orang waras rela mati demi cerita bohong? Ya nggak mungkin. Nah, ada satu video nih menarik, coba kalian lihat ya. No, Jesus is dead. But stick with me, okay? Stick with me. I have a plan. We are going to steal his body. Okay, I'm tracking with you. What's next? And then we're going to tell the whole world that he rose from the dead. I love it already. All right, classic. Then what? And then we're all going to get brutally murdered. Wait. Come again. Could you go over that last part real quick? So what? We get murdered. What's the problem? What's in it for us? Do we all get riches, fame, and fortune first, right? No, get this. You're going to be hated, persecuted, and reviled for the rest of your life. Nah, ini sebenarnya argumentasi konyol jika orang berpikir bahwa mayat Yesus dicuri. Para murid mencuri, nggak mungkin. Para murid tadi ya ketika Yesus salibkan, kemudian mereka kabur, mengunci di dalam rumah, takut keluar. Bagaimana mungkin mau ambil itu? Dan mana mungkin kalau Yesus tidak bangkit, mereka pergi memberitakan Injil, memberitakan kabar bohong, dan rela mati martir, dibunuh, digoreng, disalib, hanya demi cerita bohong. Logikanya dong. Kalau kamu punya berita bohong tentang Yesus sebenarnya dia tidak mati dan tidak bangkit. Kemudian kamu cerita ke orang, Yesus tuh mati dan bangkit. Dan kemudian kamu dibunuh, rela untuk pegang berita bohong itu. Ya enggak lah. Iya enggak? Aneh gitu kan. Ya makanya itulah yang saya katakan hari ini, bahwa untuk pembuktian Yesus mati dan bangkit itu sangat terlalu gampang untuk orang Kristen. Jadi kalau perdebatan ini sebenarnya perdebatan salah kalau ambil tema ini sebenarnya. Semua orang Kristen gak ada yang takut soal tema ini. Ya mungkin ya, yang takut bukan debatnya. Takut setelah debat nih. Oke, terima kasih. Itu saja Luis Prasetyo. God be with you all.